Pembunuhan Vina. Bagaimana cara mengungkap kasus pembunuhan Vina Cirebon? 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina di Cirebon masih belum tuntas. Bagaimana cara mengungkap kasus ini? Pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky, di Cirebon, Jawa Barat, telah berlalu 8 tahun silam. Namun, kematian pelajar berusia 16 tahun ini masih mengundang pertanyaan. Lalu, bagaimana cara mengungkap kasus ini di tengah keterangan yang berubah? Kasus ini bermula ketika warga menemukan jasad kedua korban di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016 malam. Awalnya, polisi menduga keduanya korban kecelakaan tunggal. Namun, sepeda motor korban tidak mengalami rusak parah saat itu. Rudiana, ayah Rizky yang juga anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota saat itu, pun melaporkan bahwa anaknya korban pembunuhan. Dari penyelidikan, polisi akhirnya meringkus 8 pelaku dan membawanya ke meja hijau. 7 pelaku diantaranya divonis penjara seumur hidup. Mereka adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Adapun seorang lainnya, Saka Tatal, dihukum 8 tahun penjara. Setelah mendapat remisi, Saka bebas pada 2020. Polisi juga menetapkan 3 orang ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah Pegi alias Perong 30, Dani 28, dan Andi 31. Setelah 8 tahun berlalu, polisi menangkap Pegi Setiawan 27, warga desa Kepongpongan, Talun, yang kemudian jadi tersangka. Penangkapan itu hanya sekitar 2 pekan dari penayangan film Vina, sebelum 7 hari yang sempat viral di media sosial dan media massa. Belakangan, polisi menghilangkan status 2 DPO lainnya karena dianggap fiktif berdasarkan keterangan para terpidana. Tidak hanya soal DPO, sejumlah saksi juga mengubah keterangannya. Liga Akbar, misalnya, mencabut keterangannya terkait kronologi kasus ketika bersaksi di Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017. Pencabutan itu disampaikan Yudia Alamsyah, pengacara yang mendampinginya. Liga sudah mengungkapkan poin-poin yang dicabut dan tidak dicabut, terutama terkait dengan adanya kejar-mengejar dan lempar-melempar. Itu sebenarnya tidak ada, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Liga juga telah menyampaikan itu ke penyidik Polda Jabar sehari sebelumnya. Ini berbeda dengan keterangannya di persidangan. Kala itu, ia melihat Rizky dan Vina dilempari oleh sejumlah pelaku. Adapun Liga berhasil kabur kala itu. Dalam persidangan juga terungkap bahwa kedua korban dikejar dari Jalan Perjuangan ke Jembatan Layang Talun dan dipukuli. Pelaku lalu membawa keduanya ke lahan kosong di depan SMPN 11 Kota Cirebon, sekitar 1 kilometer dari Jembatan Talun. Di sana, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Bahkan, sejumlah pelaku memerkosa Vina sebelum membawa korban ke jembatan lagi. Menurut Yudia, Liga diduga mendapat tekanan saat menyampaikan kesaksiannya. Namun, pihaknya belum mengetahui pasti siapa yang mengarahkan Liga agar memberi keterangan bahwa ada peristiwa pelemparan dan pengejaran terhadap korban. Saya masih tanda tanya. Ada apa? Dari kesimpulan itu sudah ada indikasi pengondisian. Ada yang mengarahkan. Dari awal Liga tidak mau menandatangani BAP, berita acara pemeriksaan. Tapi apa boleh buat? Ada sesuatu. Jadi, Liga menandatanganinya, ungkapnya. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Nandang Sambas, menilai, munculnya saksi dan keterangan baru menjadi tantangan dalam pengungkapan kasus Vina. Terlebih, kesaksian mereka tidak selalu searah. Misalnya, saksi Aep menyatakan melihat pelemparan terhadap kedua korban. Di sisi lainnya, kata Nandang, kehadiran saksi dan keterangan baru menunjukkan terdapat masalah saat penanganan awal kasus ini. Ini yang harus diklirkan dulu. Bagaimana pemeriksaan awalnya? Saya melihat ini ada kegagahan dalam kasus ini, ungkapnya. Oleh karena itu, Guru Besar Ilmu Hukum Unisba ini menyarankan agar polisi kembali mengecek kasus ini dari awal. Memang, katanya, ada kendala perubahan kondisi pada tempat kejadian perkara serta ingatan para saksi. Sebab,
Peristiwanya sudah berlalu 8 tahun yang lalu. Yang lebih penting lagi, harusnya ada tim yang bisa menangani ini secara imparsial. Nandang sambas. Akan tetapi, Nandang yakin, bukti-bukti awal dan rekam jejak digital terkait kasus Vina masih ada. TKP penemuan jasad korban juga berada di Jalan Layang, tepat di atas ruas jalan tol Palimanan Kanci yang dilengkapi kamera CCTV. Di dekat jembatan juga terdapat minimarket. Yang lebih penting lagi, harusnya ada tim yang bisa menangani ini secara imparsial. Tarik kasusnya misalnya, ke Mabes Polri libatkan juga orang-orang ikut menginvestigasi ini. Jadi, tidak lagi runyam ke sana kemari, ungkap Nandang. Penanganannya pun harus transparan. Ia mengusulkan Komnas HAM, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial ada di tim itu. Jaksa dan hakim yang menangani kasus ini dahulu, katanya, juga perlu diperiksa. Memang ada prinsip hormati putusan hakim, tetapi untuk memperoleh kebenaran, mengapa tidak diuji? Ucapnya, menurut dia, kasus pembunuhan Vina memang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tetapi, publik tetap bisa bertanya, walaupun sudah inkrah, kalau ada bukti baru yang menyatakan dulu ada kesalahan, kuasa hukum bisa mengajukan PK peninjauan kembali katanya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Jules Abbas menyatakan, penanganan kasus Vina sudah sesuai prosedur yang berlaku. Pihaknya pun terus mendalami keterangan para saksi. Kami, Polda Jabar, meyakinkan bahwa Polri akan terus menuntaskan perkara ini secara profesional, bekerja sesuai prosedur, dan menggunakan metode ilmiah atau scientific crime investigation. Apabila masyarakat mendapatkan informasi terkait tersangka lain dalam perkara pembunuhan Vina dan Rizky, dapat menginformasikan polisi dengan disertai bukti, katanya.